wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan. Rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Jamaah sekalian, ayat Al-Quranul Karim yang satu ini menegur kita semua yang selama ini kurang bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala karena selalu menganggap diri ini kekurangan nikmat darinya. Maka ayat ini menegur dan menyadarkan kita semua bahwasanya kita semua tidak ada yang kekurangan nikmat dari Allah. Bahkan semua kita kebanyakan nikmat dari Allah. Dan saking banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah berfirman dengan firman-Nya yang telah kita simak barusan. Maka sekali lagi ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, kita semua insyaallah tidak kekurangan nikmat dari Allah. Bahkan semua kita kebanyakan nikmat dari Allah dan kekurangan syukur, namun kita justru semakin kufur kepada Allah Jalla wa ala atas berbagai limpahan nikmat yang Allah Jalla wa ala berikan kepada kita. Oleh karenanya kalau kita membuka Surat Ar-Rahman, akan kita dapatkan di sana sebanyak 33 kali kurang lebih Allah Jalla wa'ala mengutarakan kepada kita firman-Nya, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, nikmat Rabbmu mana lagi yang hendak engkau dustakan. Karena keumuman manusia ini seperti yang Allah firmankan, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, amat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Dan ini adalah sumpahnya iblis di hadapan Allah Jalla wa'ala, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ثُمَّ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Ya Allah, karena Engkau telah menyelamatkan, telah mengutukku, telah menyesatkan aku, telah mengusirku dari syurgamu, maka aku akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Sehingga engkau akan melihat kebanyakan mereka tidak bersyukur kepadamu. Dan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Sungguh sangkaan iblis terhadap anak Adam itu telah benar. Di mana anak Adam mayoritas mereka, semua mereka mengikuti jalannya iblis dan bala tentaranya, kecuali segelintir kecil minal mu'minin. Allah tidak mengatakan minal muslimin, tetapi Allah mengatakan minal mu'minin. Dan tidak semua muslim mukmin, tetapi setiap yang mukmin pasti muslim. Segelintir kecil dari mereka orang-orang yang beriman. Iman dengan makna lain adalah akidah yang sahihah. Ini menerangkan kepada kita bahwa iman yang benar, akidah yang lurus adalah sebab utama seseorang bisa selamat dari tipu daya iblis yang akan menjerumuskannya ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Maka jamaah ini dimuliakan Allah, beberapa ayat Al-Quranul Karim yang barusan kita simak menerangkan kepada kita bahwa semua kita kebanyakan nikmat dari Allah, tidak ada yang kekurangan nikmat darinya. Namun yang sesungguhnya terjadi pada diri kita bukanlah kekurangan nikmat, melainkan kekurangan syukur dan terlalu banyak kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Dan nikmat Allah sebagaimana para ulama bagikan terbagi menjadi dua. Yang pertama nikmat dunia, dan yang kedua nikmat agama. Dan sebesar-besar nikmat dari Allah Jalla wa'ala untuk kita adalah nikmat yang bernilai agama. Oleh karenanya di antara doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah doa beliau, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau timpakan musibah itu di dalam urusan agama kami.
Dan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitab beliau Al-Fawaid, kullu musibatin hayyinatun illa musibatun fid din. Semua musibah itu ringan kecuali musibah di dalam urusan agama. Oleh karenanya mereka para salaf sangat menyesal dan sangat bersedih tatkala ada dari nikmat agama mereka yang hilang dan mereka terluput darinya karena dunia yang mereka miliki. Disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah terluput dari salat asar berjamaah karena kebun kurmanya. Maka beliau pun menyedekahkan seketika itu kebun kurma tersebut yang beliau anggap telah menjadi sebab beliau tertinggal dari salat berjamaah pada salat asar. Karena dunia ini jamaah dimulaikan Allah, jangankan sekebun kurma, dunia beserta isinya saja tidak ada nilainya di hadapan 2 rakaat qabliyah subuh. Apalagi jika dibandingkan dengan tauhid. Apalagi kalau dibandingkan dengan nikmat as-sunnah. Di saat keumuman manusia beribadah kepada Allah dengan bid'ah. Dan apalagi jika dibandingkan dengan nikmat-nikmat agama yang hukumnya wajib, salat 5 waktu dan sebagainya. Hanya dengan 2 rakaat qabliyah subuh saja Nabi katakan raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah fajar lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karenanya Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan kullu musibatin hayyinatun illa musibatun fid din. Semua musibah itu ringan. Nah, kecuali musibah di dalam urusan agama. Kehilangan tauhid, bergantikan syirik. Yang dikira ini tidak ada jamaah. Betapa banyak orang yang tadinya ngaji sama Nabi SAW. Setelah Nabi wafat, sebagian mereka murtad. Dan berada di barisan Musailamah al-Kazzab. Berperang melawan kaum muslimin yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Imran bin Hittan, ahli hadis, muhaddis di masa tabi'in. Justru menjadi ustadznya Khawarij. Setelah menikahi putri pamannya yang merupakan ustadzahnya Khawarij. Dan menjadi orang yang memuji Abdurrahman bin Muljam yang telah membunuh Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Muljam, pernah dengar nama Abdurrahman bin Muljam? Siapakah dia? Pembunuh Ali bin Abi Thalib. Di saat Ali bin Abi Thalib keluar dari rumahnya di Kufah, karena Ali bin Abi Thalib di akhir hayatnya pindah dari Madinah ke Kufah karena beberapa alasan yang mulai pandang, mulai pun sebagian para sahabat yang menasihati beliau untuk tidak keluar dari Madinah. Untuk mengimami salat subuh Jumat. Sebagian ulama sirah menyebutkan di tanggal 17 Ramadhan. Ada juga yang menyebutkan di 10 terakhir bulan Ramadhan. Abdurrahman membunuhnya. Abdurrahman bin Muljam, tahukah siapa dia? Orang yang dikirim oleh Umar bin Khattab untuk mengajarkan Al-Quran. Pada Amr bin As. Di saat Amr bin As menjadi gubernurnya Umar bin Khattab di Kufah. Nah, Umar nulis surat. Wahai Amr bin As, aku kirimkan kepada engkau. Seseorang seandainya ini bukan untukmu, maka akan aku pertahankan dia berada dekat denganku. Seorang yang aku kenal agamanya, kezuhudannya, wara'nya, takwanya, kecintaannya terhadap akhirat. Abdurrahman bin Muljam. Dikirim oleh Umar bin Khattab untuk mengajarkan Al-Quran kepada Amr bin As sebagai gubernur yang ada di Kufah saat itu. Bisa menyimpang manusia jamaah. Orang yang telah mendapatkan rekomendasi Umar bin Khattab saja bisa menyimpang. Apalagi sekadar rekomendasi Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Muqbil, Syekh Salih Fauzan, Lajnah Daimah. Atau hanya mendapatkan rekomendasi S1, S2, S3, UI, Mekah, Ummul Qura, ya, jurusan alumni Darul Hadis, ya. Ini Umar bin Khattab yang nulis surat kepada Amr bin As, gubernur Kufah. Aku kirimkan kepada engkau, kepada seseorang yang aku kenal kebaikannya, ketakwaannya, agamanya. Seandainya bukan engkau, maka aku akan pertahankan dia dekat denganku. Justru dia yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Di saat Ali bin Abi Thalib keluar dari rumahnya untuk mengimami salat subuh berjamaah. Nah, ini musibah yang sesungguhnya jamaah. Tatkala seseorang berada di atas akidah yang lurus, berada di atas tauhid, kemudian bergeser ke syirik. Nah, bergeser ke syirik. Dan banyak anda dapatkan seperti itu juga. Baik dari kalangan da'i maupun sebagian ikhwan tadinya panitia kajian. Ya, justru
Setelah itu dari mulai ya mengkaburkan ritual-ritual tentang syirik, yaitu syirik ataukah bukan, dan endingnya bukan lagi mengatakan khilafiyah, justru membela mati-matian sebuah ritual yang jelas-jelas itu syirik. Nah, inilah musibah yang sesungguhnya tatkala seseorang yang tadinya siang dan malam menyuruh kepada sunnah dan memerangi bid'ah, sekarang justru siang dan malam dia menyuruh kepada bid'ah, memerangi sunnah, bermesra-mesraan dan selalu berbaik sangka dengan ahlul bid'ah, dan selalu berburuk sangka kepada orang yang siang dan malam menyuruh kepada sunnah dan mentahdir dari bid'ah. Nah, maka kata Imam Ibn Qayyim, kullu musibatin hayyinatun illa musibatun fid din. Semua musibah itu ringan, kecuali musibah di dalam urusan agama. Makanya doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tadi, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Jamaah yang dimuliakan Allah, duduknya dan bertemunya kita kembali di malam hari ini di dalam rumah Allah Jalla wa Ala, yang merupakan tempat yang paling ia cintai ini, untuk kembali melanjutkan kajian akidah kita, membaca kitab Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 620 Hijriah. Ini merupakan dari nikmat agama yang Allah anugerahkan untuk kita dan wajib kita syukuri. Dan di sini ana ingin mengingatkan diri ana, jamaah dimuliakan Allah, bersyukurlah antum dan antuna semua apabila memiliki semangat untuk menuntut ilmu agama di dalam masjid. Bersyukurlah. Ya. Memang menuntut ilmu agama itu tidak terbatas dengan masjid. Bukan berarti tidak boleh menuntut ilmu agama di luar masjid. Tetapi hari ini kita dapatkan banyak orang yang menganggap seakan majelis ilmu agama di dalam masjid itu bukan majelis yang spesial. Manakah majelis ilmu agama daurah yang paling spesial? Tatkala daurah itu di dalam hotel bintang 5, di dalam gedung bintang 5, ya, penuh dengan kemewahan. Itu baru tempat yang paling spesial, sehingga bayar tiket dengan harga yang mahal sekalipun sebagian orang mau. Dan dia pasang status berhari-hari bersyukur, ya, bersyukur banget bisa hadir kajian tersebut. Sementara kajian di dalam kompleknya atau dekat dengan rumahnya di dalam masjid, bahkan mungkin disampaikan oleh dokter akidah yang lebih berilmu sekalipun, dia tidak bersemangat menghadirinya. Ini fitnah. Maka bersyukurlah kepada Allah jika Allah masih memberikan semangat menuntut ilmu agama di dalam rumah Allah. Ya. Masjid merupakan tempat kajian yang paling mahal. Masjid adalah tempat kajian yang paling mewah. Masjid adalah tempat kajian yang paling istimewa. Hanya orang-orang khusus yang diberikan taufik oleh Allah yang mau dan mampu hadir di dalamnya. Dan tidak ada tempat kajian yang lebih dicintai oleh Allah di atas muka bumi ini selain daripada masjidnya. Meskipun kajian di luar masjid boleh-boleh saja, namun yang saya sampaikan, yang saya titik beratkan adalah tatkala ada sebagian orang kurang semangat menghadiri kajian di dalam masjid, tetapi dia memiliki semangat yang luar biasa untuk menghadiri kajian-kajian di bintang 5 walaupun harus dengan membayar sekalipun. Ana fokus dari sisi ini. Ya, jangan salah dipahami. Yang kedua terkait kajian akidah. Bersyukurlah kepada Allah jika Allah mudahkan antum memiliki kajian rutin membahas tentang akidah. Baik kajian rutin akidah tersebut setiap hari, setiap pekan, atau hanya sebulan sekali. Karena kita telah berada di masa di mana banyak orang semangat menuntut ilmu agama, tetapi tidak semangat menuntut ilmu agama pembahasan akidah. Sehingga tak jarang kita dapatkan ada orang setiap hari ngaji. Hampir setiap hari ngaji. Sudah bertahun-tahun ngaji. Dan setiap hari ngaji. Tetapi dia nggak tahu apa perbedaan aqidatus salaf dengan Asy'ari. Ada orang udah bertahun-tahun ngaji kepada seorang ustadz. Setiap di mana kajian ustadz tersebut menghadirinya, dia menghadirinya. Tetapi dia tidak tahu apa perbedaan aqidatus salaf dengan Khawarij. Bertahun-tahun sudah berjenggot, celana cingkang, istrinya dengan jilbab syar'i. Tetapi dia tidak bisa membedakan antara aqidatus salaf dengan Mu'tazilah, Jahmiyah. Antara aqidatus salaf dan Murji'ah. Dia tidak bisa membedakan madhab atau manhaj
as-salaf dengan manhaj khawarij di dalam menyikapi penguasa. Dia tidak bisa membedakan mana masalah usul yang apabila seseorang menyelisihinya, maka dia akan ditabdi' oleh para ulama. Dengan perkara furu' yang apabila seseorang menyelisihinya, maka dia masih dikatakan seorang salafi sunni selama dia masih berada di atas usul manhajus salaf. Nah, banyak hari ini tidak memahami itu jamaah. Bertahun-tahun ngaji. Tetapi seakan-akan kalau ada ustadz mencela pemimpin itu sesuatu yang biasa. Pada di masa para salaf, mereka langsung mengarahkan telunjuk mereka kepadanya sebagai Khawarij Al-Qa'adiyah namanya. Khawarij Al-Qa'adiyah. Yang tidak mengeksekusi, bukan eksekutor, tetapi memprovokasi masyarakat dari atas mimbar-mimbar Jumat. Dari tulisan-tulisan mereka. Ini menerangkan kepada kita betapa pentingnya mengkaji kutubul akidah hari ini. Dan percayalah sama anak. Seorang muslim dan muslimah, seorang ikhwah dan akhwat, kalau ngajinya semangat, apalagi ngajinya kepada ustadz tertentu dan ngefannya luar biasa, tetapi tidak semangat belajar akidah, rata-rata lebay bin alay jamaah. Nah, beberapa hari yang lalu, ana diberitahukan ketika sedang duduk di Mekah oleh seorang teman yang ana ketahui, beliau jujur dan tidak dusta. Ada seorang akhwat di Jabodetabek, saking ngefannya kepada seorang ustadz, dia menganggap suaminya itu adalah sosok Ustadz Fulan. Sampai-sampai suaminya cemburu. Jadi suami dia sehari-hari dalam rumahnya, dia anggap sebagai sosoknya Ustadz Fulan, yang dia fan luar biasa kepadanya. Ini kan buah dari tidak mempelajari akidah dan tauhid. Ya. Sampai ribut rumah tangga. Sehingga suaminya menelpon. Ya. Admin ustadz tersebut ingin bertemu. Ya. Rupanya untuk bertemu harus melewati ring 1, ring 2, dan ring 3. Dan terakhir tidak bertemu. Dan yang satu lagi lebih parah jamaah. Ini akhwat sudah ngaji bercadar. Hamil. Dia menganggap anak yang sedang dia kandungi adalah anak Ustadz Fulan. Wallahu alam, terakhir berakhir dengan bercerai ataukah tidak. Lihat bahayanya. Semangat ngaji, ngefan kepada salah satu ustadz sunnah, tetapi jarang bahas akidah, dan dia nggak punya semangat untuk belajar akidah. Sampai seperti itu jemaah. Ana nggak mengatakan dia gulu kepada ustadz bid'ah, ustadz sunnah yang dia gulu ini. Sampai dia ngomong pada suaminya, wanita jemaah, kalau sudah taklid, ya, melewati as-sirat taklid mereka jemaah. Akhwat kalau udah taklid mereka melewati qantarah. Bukan lagi melewati taklidnya ikhwan. Perempuan. Ya. Kalau ada akhwat yang ngefans sampai lebay kepada penyanyi di luar lingkup agama, mungkin kita nggak terkejut. Tapi wanita kalau udah ngefans kepada seseorang, hati-hati antum jamaah. Benar. Lihat sebagai ibu-ibu sampai pingsan, ya, hanya karena melihat aktor Korea misalkan. Rata-rata kan perempuan. Jarang ada laki-laki pingsan histeris jumpa sama artis. Jarang kan? Tapi kalau ibu-ibu, ya, pingsan, nggak kebagian tiket untuk nonton Tom Hanks katanya. Ya. Hati-hati antum. Kalau istri antum udah ngefans kepada seorang ustadz, sampai senyumannya diperhatikan, sampai kajian ustadz tersebut sejauh apapun tetap akan didatangi. Sementara ada ustadz yang lebih berilmu mungkin, ya, dekat dengan rumahnya, gratis lagi, tidak dia datangi. Hati-hati antum. Ini nasihat dari lubuk hati yang paling dalam. Beberapa hari yang lalu Anda diceritakan kasus ini di Makkah Al-Mukarramah. Di halaman Masjidil Haram. Seorang akhwat udah ngaji jamaah di Jabodetabek. Dia berkata kepada suaminya, ini anaknya Ustadz Fulan. Saking ngefannya dia kepada Ustadz tersebut. Yang satu lagi tadi tidak separah itu, tetapi dia menjadikan suaminya itu sebagai sosok Ustadz Fulan yang dia sangat ngefan kepadanya.
Dan ana yakin kalau ustaz tersebut banyak bahas akidah, banyak bahas tentang tauhid, nggak akan mungkin madu'unya seperti itu kepadanya. Nah, dan kalau madu'u juga sering belajar akidah dan sering belajar tauhid, insya Allah dia juga nggak akan lebih seperti itu pada ustaz tertentu. Nah, ini menerangkan kepada kita jemaah pembahasan akidah sangat penting hari ini. Banyak orang udah ngaji tetapi tidak bisa membedakan antara aqidatus salaf dan khawarij. Bahkan ana pernah mendapati sekian orang, bukan 1-2 orang. Dan dia bukan baru 1-2 tahun mondok. Ngaji, ini udah mondok bertahun-tahun. Di pondok sunnah, dia nggak pernah dengar apa itu Asy'ari. Apa itu Asy'ari? Udah tamat SMA. Apa itu Asy'ari? Bahkan ke ISIS muncul, dia pun nggak tahu apa itu ISIS dan kenapa ISIS dikatakan sesat. Nah, tidak bisa membedakan Asy'ari dengan aqidatus salaf dalam bab asma wa sifat. Ini sangat fatal jemaah. Nah, bahkan ada orang yang mengaji dan mengatakan sebenarnya sih nggak perlu dipeributkan banget masalah istiwanya Allah. Toh para salaf khilaf tentang istiwa katanya. Sebagian salah berpendapat tafwid, sebagian salah berpendapat ta'wil. Kedua-duanya pendapat ahlul bid'ah. Al-mufawwidah, kata Syekhul Islam, lebih buruk daripada ahli ta'wil. Ahli ta'wil juga ahlul bid'ah. Kata ulama salaf itu khilaf, ada 2 pendapat ulama salaf tentang istiwa. Yang pertama tafwid, kita serahkan kepada Allah apa makna istiwa, enggak ada yang mengetahui apa arti istiwa. Pendapat yang kedua ta'wil, yaitu istawa tetapi makna istawla. Ya udah, apabila salah satu sebagian kita ngambil salah satu dari pendapat ini masih di dalam lingkup salaf katanya. Lihat jemaah. Maka yang pelajari akidah, memiliki kajian akidah secara rutin, baik itu setiap hari, sepekan sekali ataukah sebulan sekali, itu nikmat yang tidak Allah berikan kepada kaum orang yang semangat ngaji hari ini jemaah. Nah, dan hanya kajian akidahlah yang akan menyelamatkan antum kelebayan dan dari kealayan. Nah, walaupun kajian lain sangat juga dibutuhkan, fikih, ya, ibadah dan sebagainya. Namun tidak ada yang lebih penting daripada akidah dan tauhid jemaah. Dan di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan beberapa poin yang menerangkan kepada kita betapa penting dan betapa urgennya pembahasan akidah. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita baca muqaddimah Al-Imam Ibnu Qudamah, dan berikut ini kata beliau, wa kullu ma jaa fil Qur'an aw sahha 'anil Mustafa alaihi salam min sifatir Rahman wajib al-iman bihi wa talaqqihi bit taslim wal qabul. Semua yang datang di dalam Al-Quran dan semua hadis sahih dari Nabi SAW. Lihat, ketika beliau berbahasa tentang Al-Quran, beliau tidak mengatakan semua yang sahih dari Al-Quran. Karena Al-Quran tidak ada yang sahih dan dhaif semuanya. Ya, Al-Quran adalah bitawatur, bil ijma'. Bahkan dari semenjak Al-Quran turun sampai hari ini, jangankan satu huruf, satu baris pun tidak ada yang mampu mengubahnya. Nah, bayangkan, berbeda dengan Taurat, Injil. Begitu Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam meninggal, maka mereka mengubah-ubahnya. Waharifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Maka Injil jangankan tingkat internasional, tingkat Indonesia saja, dari ujung Indonesia ke ujung Indonesia lainnya, itu isinya bisa berbeda-beda. Apalagi antara Injil Indonesia dengan Vatikan. Nah, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Dan seterusnya. Al-Quran dari semenjak diturunkan sampai hari kiamat, tidak ada yang mampu mengubahnya. Tidak ada orang yang mencetak Al-Quran dengan baris yang berbeda kecuali Allah singkap seketika itu. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Khusus Al-Quran Allah sendiri yang akan menjaganya. Nah, kemudian ketika beliau berbahasa tentang hadis, beliau mengatakan semua yang sahih dari hadis. Karena hadis itu ada yang dhaif dan ada yang sahih. Nah, akan tetapi para ulama telah menerangkan, tidak ada satu manusia, seorang pun yang membuat hadis palsu kecuali Allah akan singkap perkaranya. Dengan Allah lahirkan para ulama. Bahkan
Abdurrahman bin Mahdi mengatakan tidaklah seseorang di waktu sahur menciptakan hadis palsu kecuali matahari terbit, manusia semua telah berteriak si fulan pemalsu hadis Nabi SAW. Dan Imam Syafi'i mengatakan seluruh hadis yang telah keluar dari mulut Nabi itu tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang lagi sampai hari kiamat terjadi. Nah, maka yang Allah lahirkan para ulama yang siang dan malam membela hadis Nabi SAW. Tatkala dahulunya kita terkagum-kagum dengan seorang khotib yang berapi-api di atas mimbar Jumat di dalam menyampaikan sebuah hadis Nabi. Datang Syekh Albani menjelaskan rupanya hadisnya dhaif. Ya, setelah Syekh Albani muncul rupanya hadisnya palsu dengan penjelasan-penjelasan ilmiah yang mu'tabar. Maka ahli hadis itu dibenci oleh kebanyakan. Tidak ada ulama yang siang dan malam memberikan waktu mereka untuk membela hadis Nabi SAW dan menjelaskan hadis-hadis yang dhaif dan palsu yang tersebar di tengah-tengah umat, kecuali mereka tidak ada yang selamat dari mulutnya ahlul. Apalagi ahlul bid'ah yang jurusan spesialis dongeng. Karena ahlul bid'ah ada yang spesialis dongeng, ada yang lebih tapi belum sampai ke spesialis dia jurusannya. Nah, ahlul bidah yang spesialis dongeng, ya, antum bisa lihat tidak ada yang selamat dari mulut mereka ulama hadis. Ulama hadis tidak ada yang selamat dari mulut mereka. Karena sebab adanya ulama hadis, mereka jadi tidak bebas berdongeng dengan mengatasnamakan hadis. Nah, makanya beliau mengatakan atau hadis Nabi yang sahih yang berbicara tentang sifat-sifat Ar-Rahman, maka kewajiban kita adalah al-imanu bih, mengimaninya, bukan memikirkannya. Maka ketika Allah berbicara tentang perkara-perkara gaib, Allah mengatakan yu'minuna bil gaib. Tetapi ketika Allah berbicara tentang ayat-ayat kauniyah, Allah mengatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan Allah langit dan bumi. Namun ketika Allah berbicara tentang perkara gaib, Allah mengatakan yu'minuna bil gaib. Yang kedua sikap mereka adalah watalaqih bit taslimi wal qabul. Mereka menerimanya bit taslim, dengan penuh penyerahan diri. Wal qabul, mereka menerimanya, tidak menolaknya. Taslim, dengan kelapangan dari dada mereka. Walaupun secara logika manusia yang pendek, yang dangkal, mungkin belum mampu menjangkaunya. Mereka tetap taslim, berserah diri. Wal qabul, mereka menerimanya. Berbeda dengan Mu'tazilah, para pemuja akal. Kalau masuk akal, mereka terima. Dan kalau bertentangan dengan akal mereka, maka mereka menolaknya. Kalau mereka tidak berani menolaknya, karena itu nas akan dikafirkan oleh para ulama, maka mereka mentakwilnya. Menerima lafadznya, tetapi mereka tolak maknanya. Kemudian mereka takwil. Ahlus sunnati wal jamaah, mereka mengimaninya. Mereka pasrah, menerimanya. Dengan kelapangan dari dada mereka. Wal qabul, dan mereka menerimanya. Tidak menolak sama sekali. Oleh karenanya Al-Imam Az-Zuhri, rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang agama ini. Kata beliau, minallahi risalah. Wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina taslim. Agama ini datangnya dari Allah, bukan dari para profesor, bukan dari para rektor-rektor agama, universitas-universitas agama. Agama ini datangnya dari Allah, bukan dari para kiai, bukan dari para tengku, bukan dari para ustadz. Minallahi risalah. Agama ini datangnya dari Allah. Wa 'ala rasulil balagh, Allah perintahkan kepada nabinya menyampaikannya. Wa 'alaina taslim, kewajiban kita adalah taslim, menyerahkan diri kepadanya. Inilah makna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan dikira wala tamutunna illa wa antum muslimun, yang penting saya mati meyakini rukun Islam ada 5, meyakini rukun iman ada 6 walaupun bertentangan dengannya. Yang penting di KTP saya Muslim. Nah, sementara dia menolak ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang sahih terkait nama-nama dan sifat-sifat
Allah, apakah dia menolaknya secara nas, lafadznya, seperti yang dilakukan oleh kaum Jahmiyah, atau dia menolak maknanya kemudian mentakwilnya, yang dilakukan oleh seluruh al-Mu'attilah, dari al-Asy'ariyah, Salimiyah, Kullabiyah, Maturidiyah, dan yang lainnya, yang secara rinci nanti akan kita lewati tentang mereka dan bantahannya. Maka Al-Imam Az-Zuhri mengatakan, minallahi risalah wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina taslim. Agama ini datangnya dari Allah. Allah wajibkan kepada nabinya untuk menyampaikannya. Wa 'alaina taslim, dan kewajiban kita adalah at-taslim. Ada berita dari Allah, kita imani. Tidak ada berita, kita tidak mengatakan ada, dan tidak juga terkadang tidak meniadakannya. Ya. Kalau nggak ada berita tentang suatu perkara gaib, kita tidak mengatakannya ada dan tidak juga meniadakannya. Nah, kita katakan wallahu a'lam. Ada dalil, amanna wa saddaqna. Kita imani, kita benarkan dan kita terima. Walaupun seluruh penduduk bumi mengatakan tidak masuk akal. Makanya ketika Abu Bakar ditertawai oleh orang-orang jahiliyah, masa kamu mau percaya kepada Muhammad ini? Dalam sekejap waktu dia mampu berjalan dari Masjidil Haram, dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian sebelum masuk waktu subuh dia telah berada lagi di Mekah. Ini mustahil. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, seandainya ia menyampaikan kepadaku sesuatu yang lebih mustahil dari ini, aku akan membenarkannya dan tidak meragukannya sedikit pun. Karena dia seorang Rasul. Yang menyampaikannya seorang Rasul. Walaupun mustahil menurut kita, kalau itu ayat Al-Quran dan hadis Nabi, maka kita mengimaninya. Kecuali yang menyampaikannya bukan Al-Quran, bukan hadis, ya. Ada orang keluar setelah betapa dari sebuah gunung menyampaikan perkara gaib. Nah, ini, ya, tunggu dulu, kita ruqyah dulu dia biar sembuh. Tapi kalau Al-Quran dan hadis, nah, kewajiban kita adalah amanna wa saddaqna. Kemudian beliau mengatakan wa tarki ta'arrudhi lahu birraddi wa ta'wil. Sikap yang ketiga, tidak boleh menolaknya seperti yang dilakukan Jahmiyah. Jahmiyah memang dari awal langsung mereka menolak ayat-ayat dan hadis-hadis sifat. Nah, yang kedua ta'wil yang dilakukan oleh al-Mu'attilah, al-Asy'ariyah, al-Maturidiyah, Kullabiyah, Salimiyah, dan yang lainnya. Mereka mengatakan benar, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kami mengimani bahwa di antara sifat fi'liyah Allah adalah istawa di atas arsy-Nya. Tetapi maksud istawa di situ bukan istawa, tetapi maksudnya adalah istaula. Ini yang disebut dengan ta'wil. Nanti akan Anda bacakan sekian alasan kenapa tidak boleh ta'wil terhadap ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat. Ini bertentangan dengan manhajus salaf yang tidak melakukan ta'wil. Wat tashbih wat tamtsil. Yang berikutnya dari hal yang tidak boleh kita lakukan adalah menyerupakan sifat Allah tersebut dengan sifat makhluknya. Meskipun ada sisi kesamaan dari sisi nama, tetapi berbeda dari sisi hakikat. Karena jangankan antara khalik dengan makhluk, antara makhluk dan makhluk saja, walaupun terkadang namanya sama, tetapi berbeda sifatnya. Dua-dua bernama Muhammad. Ya, yang satunya ya taat, yang satu lagi fasik. Kedua-dua bernama Karim. Yang satunya memang dermawan seperti namanya Karim. Yang satu lagi namanya Karim, tetapi namanya di ujung barat dan sifatnya di ujung timur. Alias pelit. Namanya Karim, tetapi sifatnya bakhil. Padahal ini antara makhluk. Sama-sama Karim. Sama-sama Muhammad, sifatnya berbeda. Apalagi antara makhluk dengan khaliq. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Allah sebutkan di antara nama buah-buahan yang ada di dalam syurga adalah apel. Dengan nama-nama yang ada di dunia ini. Tetapi kata Abdullah bin Abbas, sama dari sisi nama tetapi berbeda dari sisi hakikat. Apalagi antara khalik dengan makhluk. Makhluk dengan segala kekurangannya. Sementara Allah Al-Khalik dengan
maha kesempurnaannya, maha kayanya, maha tingginya, maha besarnya, dan maha kesuciannya dari segala kekurangan dan keserupaannya dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Sampai di sini tidak ada iskalnya. Ucapan beliau ini sangat jelas dan gamblang menjelaskan kepada kita prinsip akidah para salaf secara global, yaitu menerima dan mengimani semua ayat dan hadis Nabi sahih yang berbicara tentang sifat Allah. Semuanya harus kita imani, harus kita terima. Ya, tidak boleh kita tolak dan tidak boleh kita takwil serta tidak boleh kita serupakan dengan sifat makhluk. Kemudian yang berikut ini antum perlu fokus sedikit karena ucapan beliau yang berikut ini mendapatkan kritikan dari banyak ulama yang mensyarah ini. Ya, bahkan sampai sebagian ulama memvonis beliau dengan sebuah vonis yang membuat para ulama yang membela Imam Ibnu Qudamah dari vonis tersebut. Ya, sehingga sebagian ulama ada yang menganggap sepertinya Imam Ibnu Qudamah jatuh ke dalam paham tafwid atau al-mufawwidah. Kata beliau, tetapi sebagian ulama yang lain menyangkal, membela. Ya. Beliau mengatakan, wa ma ashkala min dhalik wajaba isbatuhu lafzan wa tarku ta'arrudhi li ma'nah. ونرد علمه إلى قائله ونجعل أحدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين في قوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Kata beliau, وما أشكل من ذلك. Apa yang ashkal, yushkilu, mushkilah, yang tersamarkan bagi kita dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Sahih yang berkaitan dengan sifat, jika ada yang tersamarkan bagi kita, kewajibannya adalah menetapkannya secara lafaz. Lafaznya kita tetapkan. Ini beliau bahas kaidah umum ya. Lafaznya kita tetapkan. Wa tarku ta'arrudhi li ma'nah. Tetapi kita tidak mengkaji, mempelajari, mengomentari tentang apa makna dari lafaz itu. Kita kembalikan ilmunya kepada yang mengucapkannya. Kalau Al-Quran kita kembalikan kepada Allah, Sunnah juga kepada Allah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah adalah wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Dan kita jadikan yang menukilkan hadis tersebut ya, sebagai pembawa amanah. Kalau dia seorang rawi yang thiqah, yang amanah, diterima predikat hadisnya, kita terima. Ini sikap yang harus kita miliki. Kita miliki, kata beliau. Ini sebagai bentuk pengikutan kita terhadap jalan mereka yang rasikhuna fil ilm. Yang kokoh ilmunya, yang Allah puji di dalam Al-Quranul Karim, yaitu pada ayat ke-7 dari surat Ali Imran. Warrasikhuna fil ilm. Dan orang-orang yang rasikh, yang kokoh di dalam ilmu, mereka selalu berkata amanna bihi kullum min indi rabbina. Ketika Allah berbicara sebagian ayat ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat, maka orang-orang yang rasikhuna fil ilm mengatakan kami mengimani tentangnya, semuanya datang dari sisi Rabb kami. Sedangkan orang-orang yang memiliki penyimpangan di dalam hatinya, mereka Allah cela dengan Allah sebutkan فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Adapun orang-orang yang ada penyimpangan di hatinya, maka mereka dengan sengaja mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabih, hadis-hadis yang mutasyabihat, tujuannya untuk menimbulkan fitnah. Tujuannya agar mereka bisa mentakwilnya. Dan tiada yang mengetahui tentang hakikatnya kecuali Allah. Kemudian kata Imam Ibnu Qudamah bahwa orang yang suka mentakwil alamat az-zaiq, tanda penyimpangan. Wa qaranahu bi ibtigha'il fitnah fi dzan. Dan Allah barengkan dia dengan penyebutan ibtigha'al fitnah, mencari fitnah. Kedua-duanya sama-sama tercela. Orang yang berusaha untuk mentakwil ya, apa yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, atau orang-orang yang kokoh ilmunya, dan orang-orang yang melakukannya dengan tujuan mencari fitnah, menimbulkan fitnah.
Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, beliau mengatakan, "Tsumma hajama amma ammaluh." Kemudian Allah memutuskan harapan mereka. Wa qata'a atma'ahum amma qasaduh. Allah putuskan mereka, Allah putuskan mereka dari apa yang mereka inginkan, dengan Allah katakan, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Tiada yang mengetahuinya kecuali Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, ucapan beliau ini mendapatkan kritikan dari sebagian para ulama karena beliau mengatakan wa tarku at-ta'arrudhi li ma'nah. Kita tidak mengotak-atik, tidak mengkaji, tidak mempelajari tentang maknanya. Kalau ayat dan hadis itu muskil, samar bagi kita. Cukup kita imani lafadznya saja. Maknanya nggak usah diotak-atik. Nggak usah dibicarakan apa artinya. Kita serahkan kepada Allah. Nah, kalau itu hadis sahih, maka yang akan mempertanggungjawabkan hadis tersebut adalah rawi-rawi yang meriwayatkannya. Para ulama yang datang kepada kitab ini dan mensyarahnya bertanya, ana pakaikan bahasa ana ya, biar antum mudah pahami. Coba sebutkan seperti apa yang beliau sebutkan ini. Coba sebutkan ayat dan hadis yang berbicara tentang sifat dan muskilah dan tidak diketahui maknanya. Ini yang menjadi kritikan untuk beliau. Kenapa? Karena ucapan beliau ini mengesankan seakan-akan sama dengan akidah al-mufawwidah. Papan tulisnya bisa Anda pakai? Ada spidol? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, himani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, diantaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Hasil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah
Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kehidupan manusia pada masa ini, ada yang pergi Beliau tegas menegaskan bahwa semua ayat dan hadis yang sahih berbicara tentang sifat-sifat Allah Jalla wa'ala, maka prinsip kita yang pertama adalah wajib al-imanu bihi. Ya kan? Ini tulisan terlalu cerdas mungkin ya. Afwan ya, kurang rapi emang tulisan anak. Wajib al-imanu bihi. Sampai di sini jelas tadi kan? Wajib diimani. Yang kedua tadi beliau mengatakan apa? Wa talaqqihi bit taslim wal qabul. Kita wajib menerimanya, ya, taslim ini pasrah menerimanya. Ya. Kemudian kata beliau yang ketiga tadi apa? Wa tarku ar-radd, ya, betul? Ayo, wa tark at-ta'arrudhi lahu bir-raddi wa tarku at-ta'arrud. Afwan. Bir-raddi wa at-ta'wil. Wat-tashbih, ya. Ini tiga hal yang sangat jelas bahwa semua nas yang berbicara tentang sifat Allah, apakah itu ayat Al-Quran ataukah hadis Nabi yang sahih, kita wajib mengimaninya, wajib al-imanu bih. Kita wajib menerimanya dengan pasrah, ya, qabul menerimanya, dan tidak boleh arad menolaknya. Terima ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, terima, ya. Lafadznya dan makna wa ta'wil, dan tidak boleh, ya, mentakwilnya, juga tidak boleh menyerupakannya dengan sifat makhluk. Sampai di sini ini gamblang dan sangat jelas. Namun yang menjadi, kalau bahasa sekarang, kisruh di kalangan ulama terkait ucapan beliau adalah ucapan beliau tadi, wa ma ashkala min dzalik. Kalau ada nas dari Al-Quran dan hadis yang sahih, muskilah, tersamarkan bagi kita, beliau mengatakan wajib kita imani lafadznya. Tetapi, kata beliau, watarku at-ta'arrudhi lima'nah. Ini yang menjadi pertanyaan di kalangan para ulama yang mensyarahnya. Kita jangan mengotak-atik maknanya. Kemudian beliau mengatakan setelah itu, wa naruddu ilmahu ila qailihi. Ini menyerupai, kita belum memvonis beliau mengesankan sama dengan mazhab al-mufawwidah. Apa itu al-mufawwidah? Al-mufawwidah dari kata at-tafwid. Dia nisbat kepada pemahaman. Ada ahlul bid'ah, namanya itu nisbat kepada tokohnya, Jaham bin Safwan. Ya, akidah yang berujung kepadanya disebut dengan Jahmiyah, ya, dan sebagainya. Al-mufawwidah dari kata at-tafwid, ya. At-tafwid, ya. Maknanya secara bahasa adalah at-tark, ya, menyerahkan, meninggalkannya. Al-mufawwidah
Orang yang menyerahkan makna sebuah ayat atau hadis yang berbicara tentang sifat itu ada dua. Kalau kita bagikan secara bahasa, kata Syekh Saleh Al-Utsaimin. Yang pertama adalah mereka al-mufawwidhah al-kaifiyah. Yang kedua, yang pertama mufawwidhah kaifiyah, yang kedua mufawwidhah al-ma'na. Kalau mufawwidhah kaifiyah contohnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa makna istawa? Mereka mengatakan makna istawa adalah ala wartafa. Mengatas, meninggi, menetap sebagaimana yang warid dalam bahasa Arab dan yang dipahami oleh mazhab salaf. Bagaimana hakikatnya? Kaifiyah istiwanya Allah, maka kita serahkan kepada Allah. Ini kalau dibahasakan bahasa secara definisi mufawwidhah, mereka juga mufawwidhah. Mufawwidhah al-kaifiyah. Inilah madhabnya as-salaf. Mereka hanya mentafwid kaifiyah. Bagaimananya sifat Allah tersebut. Bukan maknanya yang mereka tafwidkan. Al-mufawwidhah yang kata Syekhul Islam syarru ahlil bid'ah. Seburuk-buruk ahlul bid'ah. Dan mereka syarrun min ahli ta'wil. Lebih buruk daripada ahli ta'wil adalah mereka yang mentafwid makna. Sampaikan kepada mereka Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, kita terima Allah beristiwa di atas arsy. Apa maknanya? Serahkan kepada Allah. Tidak ada yang mengetahui apa makna istawa. Jangan diotak-atik. Allah turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam. Kita imani lafadznya. Allah memiliki sifat turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam. Apa makna nusul? Serahkan kepada Allah. Tarkut ta'arrudhi li ma'nah. Tidak ada yang mengetahui maknanya. Kata Syekhul Islam, mereka ini syarru ahlil bid'ah. Bahkan lebih buruk daripada al-mu'attilah atau al-mu'awwilah. Ya, lebih buruk daripada mu'attilah dan al-mu'awwilah. Kenapa lebih buruk? Karena al-mu'awwilah mereka tidak mentafwidh makna. Mereka mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ada maknanya. Tapi maknanya mereka takwil, istaula. Kalau mufawwidhah dari awal memang sudah mengatakan tidak ada maknanya. Kenapa mereka menyimpang? Karena kata para ulama, yang pertama berarti Al-Quran kitab yang konyol. Banyak ayat di dalamnya tetapi tidak diketahui artinya. Jadi kenapa Allah mengatakan Al-Quran hudan lil muttaqin? Berarti Al-Quran tidak pantas dikatakan hudan lil muttaqin. Jadi gagal untuk dikatakan hudan lil muttaqin. Sesuatu yang tidak diketahui artinya bagaimana menjadi sebuah petunjuk. Ya. Hadis-hadis Nabi juga demikian. Berarti hanya membuat orang menjadi tambah bingung. Ya. Kemudian juga berarti para sahabat Nabi, orang-orang jahil dalam perkara agama. Menyampaikan kepada umat yang mereka sendiri tidak mengetahui artinya. Jelas? Ya. Ini makna al-mufawwidhah. Dan kita bukan sedang membahas rincian tentang al-mufawwidhah. Namun ini yang saya sebutkan secara global, secara ringkas agar kita mengetahui sisi mana yang membuat para ulama mengkritik bahasa Al-Imam Ibnu Qudamah tadi. Beliau mengatakan apabila ada ayat atau hadis sahih yang berbicara tentang sifat dan muskilah maknanya tersamarkan bagi kita maknanya, kata beliau tadi apa? Wajaba itsbatuhu lafzan, wajib kita tetapkan lafadznya. Wa tarkut ta'arrudhi li ma'nah, kita tidak membicarakan apa maknanya. Wa naruddu ilmahu ila qailih, kita kembalikan kepada yang mengucapkannya, kepada Allah. Wa naj'alu uhdatahu ala naqilih, kita serahkan kepada yang menukilkan hadis. Ini secara global mengesankan sama dengan pendapat al-mufawwidhah, mufawwidhatul ma'na. Jelas? Ya. Maka sebagian ulama pun ada yang membela dan sebagian ulama mengatakan bahwa beliau dengan pengorbanannya terhadap dakwah sunnah ini namun telah tergelincir dalam bab ini. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan seperti Syekh Abdul Razak Afifi, wakilnya Syekh bin Baz. Udah meninggal ya. Beliau menganggap bahwa ini ada ucapan beliau ketergelinciran beliau.
Sampai-sampai beliau mengatakan walakin ba'dul Hanabilah ta'assabalah. Akan tetapi sebagian Hanabilah Hambali masih tetap ta'assub kepada beliau dalam hal ini. Tetapi sebagian ulama yang lain, contohnya Syekh Muhammad bin Ibrahim Alu Syekh, Mufti Saudi Al-Arabi yang pertama sebelum Syekh bin Bas. Beliau mengatakan, ana nukilkan, ana bacakan, kata beliau, Al-Imam Ibnu Qudamah imamun min a'immatis sunnah min ab'adin nasi min at-tafwid. Al-Imam Ibnu Qudamah adalah salah satu dari imamnya ahli sunnah. Dan beliau termasuk ulama sunnah yang sangat jauh dari paham tafwid. Kenapa? Karena ucapan beliau yang sebelumnya jelas itu bertentangan dengan al-mufawwidhah. Karena sebelumnya beliau menegaskan wajib kita terima, tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil. Jelas ini bertentangan dengan madhabnya al-mufawwidhah. Dan nanti lagi juga beliau menukilkan ucapan Imam Syafi'i, ya, yang mengatakan kita imani sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Menunjukkan bahwa ayat sifat dan hadis-hadis sifat itu ada maknanya diketahui, bukan ditafwidkan seperti pendapatnya al-mufawwidhah. Namun tetap juga masih mengganjal lalu apa yang beliau maksud dengan ucapan beliau ini. Ada yang berupaya menafsirkan maksud beliau, kita tidak boleh memberikan makna yang telah ditakwil oleh ahlul bid'ah. Para ulama yang berusaha untuk membela beliau, ya, dan meluruskan ucapan beliau ini, mereka mengatakan maksud beliau, kita tidak boleh memberikan makna kepada ayat dan hadis sifat itu, maksudnya adalah makna yang tidak sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya, yang bertentangan dengan makna yang dipahami oleh madhab, oleh para salaf, yaitu makna-makna yang telah ditakwil oleh al-mu'awwilah dan al-mu'attilah. Ya, mereka berusaha untuk meluruskannya karena ucapan al-Imam Ibnu Qudamah sebelumnya dan setelahnya menunjukkan beliau sangat jauh dari paham al-mufawwidhah. Namun sebagian ulama tetap mengkritik beliau sehingga sebagian ulama tetap sesuai dengan zahir daripada ucapan beliau. Wallahu taala alam bisawal ilmu indallah. Jelas jamaah dari sisi mana beliau dikritik? Dari sisi ucapan bahwa watarku ta'arrudhi lima anah. Tidak boleh memberikan makna untuk lafaz tersebut. Diserahkan kepada Allah. Ini mengesankan sama dengan akidah al-mufawwidhah. Ahli tafwid. Maka sebagian ulama tetap mengkritik beliau. Ya. Karena zahir ucapan beliau ini, sebagian ulama yang lain mengatakan seperti Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, gurunya Syekh bin Bas, Mufti Saudi Al-Arabiyah, yang menunjuk Syekh bin Bas sebagai mufti setelah beliau. Dan itu yang pertama di dalam sejarah kerajaan Saudi Arabia ada mufti dari selain anak keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, beliau mengatakan enggak. Al-Imam bin Qudamah imam min a'immatis sunnah. Termasuk imam ahli sunnah yang sangat jauh dari paham tafwid. Itu diketahui dari ucapan-ucapan beliau yang sebelumnya. Ya, ucapan-ucapan beliau yang setelahnya. Dan juga akan kita lewati ketika beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim yang mengatakan kita memahaminya sebagaimana yang Allah dan Rasulnya inginkan. Menunjukkan beliau tidak menyerahkan makna ayat dan hadis-hadis sifat kepada Allah. Menunjukkan ada maknanya dipahami. Lalu bagaimana dengan ucapan beliau ini? Maka sebagian ulama menjelaskan dengan mengatakan maksud beliau mungkin jangan memberikan makna dengan makna yang menyelisihi makna yang dipahami oleh as-salaf. Yaitu dengan makna yang telah ditakwil oleh ahli takwil. Nah, kenapa mereka tetap berusaha untuk meluruskannya? Karena melihat Al-Imam Ibnu Qudamah sangat kokoh di dalam membela madhabus salaf dan sangat tegas di dalam memerangi madhab dan manhajnya ahlul bid'ah di dalam bab aqidah umumnya dan dalam bab asma wa sifat khususnya.
Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian beliau mengatakan, kemudian beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kita cukupkan sampai di sini, lanjut pada Isya, atau pada Isya nggak usah lanjut lagi, kemudian kita panjangkan antara adzan dan iqamah sedikit. Kayak lebih mending panjangkan antara adzan dan iqamah ya. Pada Isya kadang budak buyar pikirannya ya. Apalagi yang punya asam lambung, udah ingat warung, udah ingat makan, minum obat dan sebagainya ya. Udah nggak buyar ya kalau udah pada Isya kan. Baik, tapi kalau antara adzan dan iqamah mau pulang, belum iqamah ya kan. Walaupun ada yang ngambek-ngambek dikit ya. Apa ya? Antara adzan dan iqamah, antum ingatkan anak kalau waktu sudah habis. Baik. Karena kadang-kadang ustadz itu kalau udah pegang mic lupa dia sama waktu, padahal jamaah matanya udah kejam semua, ya kan? Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Sebelum Anda bacakan ucapan Imam Ahmad yang beliau nukilkan berikut ini, kita simpulkan terlebih dahulu ucapan beliau di paragraf pertama tadi, bahwasanya manhajnya Ahlus Sunnati wal Jamaah terkait ayat dan hadis Nabi SAW sahih yang berbicara tentang sifat-sifat Allah adalah mengimaninya, berserah diri untuknya, menerimanya, tidak menolaknya, tidak mentakwilnya, dan tidak menyerupakan sifat Allah tersebut dengan sifat makhluk. Ya. Kemudian yang kedua kata beliau, ini menjadi catatan panjang tadi. Apabila ada ayat atau hadis sahih Nabi berbicara tentang sifat-sifat Allah dan muskil tersamarkan bagi kita maknanya, kewajiban kita adalah mengimani lafadznya dan jangan memberikan makna kepadanya. Ini yang dikritik oleh para ulama yang mensyarah kitab beliau ini. Yang pertama, memang ayat Al-Quran ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat. Ya, ada yang muhkam dan ada yang mutasyabihat. Tetapi dalam bab akidah tidak ada ayat yang mutasyabihat. Dalam bab ahkam saja hanya ada 1-2 mutasyabihat. Itu pun tidak semua manusia tidak mengetahuinya. Diketahui oleh para ulama tentang tafsirnya, tentang nasikh wal mansukh. Tetapi dalam bab akidah tidak mungkin ada ayat mutasyabihat. Apabila dalam bab ahkam saja tidak mungkin ayat itu mutasyabihat, apalagi bab akidah yang berbicara tentang Allah yang lebih penting daripada bab ahkam. Makanya kalau dituntut kaidah ini, kalau ada ayat dan hadis yang tersamarkan maknanya, maka wajib kita imani lafadznya dan kita jangan mengotak-atik maknanya. Ditanyakan oleh sebagian para ulama yang memberikan catatan ini, coba contohkan. Coba sebutkan ayat dan hadis yang tidak bisa dipahami maknanya. Berbicara tentang ayat atau bicara tentang sifat Allah dan tidak dipahami maknanya. Sehingga kita butuh kepada kaidah ini. Secara umum benar kaidah ini kalau bukan dalam bab akidah. Misalkan dalam bab ahkam. Kalau kita belum mengetahui maknanya, kewajiban kita bertanya tentunya. Kalau kita belum mengetahui maknanya karena kita belum bertanya, belum mendapatkan orang yang berilmu, maka kewajiban kita mengimani dulu ayat itu. Apakah ayat itu mansuh ataukah belum? Ini nanti kita ketahui setelah kita bertanya. Kita imani dulu ini hadis Nabi. Apa maksudnya? Ya, kita belum bisa memberikan makna. Tapi tentang ayat-ayat yang berbicara, hadis-hadis yang berbicara tentang sifat, tidak ada yang mutasyabihat. Semuanya muhkamat. Apabila bab ahkam saja semuanya muhkamat, kecuali hanya beberapa hal yang mutasyabihat, itu pun hanya bagi orang awam. Apalagi bab akidah yang berbicara tentang Allah. Yang lebih penting daripada bab ahkam. Tidak mungkin Allah menurunkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang mutasyabihat. Kemudian ucapan beliau tadi yang mengatakan kita tidak memberikan makna kepadanya tetapi kita serahkan ilmu kepada Allah, maka ulama yang tetap mengatakan beliau bukan mufawwidh dan tidak tergelincir, mereka berusaha meluruskan ucapan beliau ini dengan mengatakan mungkin maksud beliau makna yang menyelisihi apa yang dipahami oleh para salaf, yaitu makna-makna yang telah ditawil oleh ahlul bid'ah yang mengatakan istawa, makna istaula itu yang harus kita tolak, tidak kita berikan makna. Wallahu taala a'lam bishawab wal ilmu indallah. Berikut ini kata beliau, qala al-imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Berkata Abu Abdullah, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Seringnya kita mendengar Ahmad bin Hanbal. Banyak dari ulama hadis mereka lebih dikenal dengan dibinkan kepada kakeknya, bukan kepada bapaknya. Di antara Imam Ahmad.
Nama ayah beliau Muhammad. Tetapi seringnya kita mendengar Ahmad bin Hambal. Hambal kakeknya. Dan ini tidak termasuk dalam keumuman hadis Nabi bahwa Allah melaknat atau dari perkara jahiliyah adalah menta'an, mencela nasab. Orang jahiliyah dulu kalau sedang marah sama ayahnya nggak mau mengebinkan dirinya kepada ayahnya. Imam Ahmad tentunya beliau dibinkan kepada kakeknya bukan karena beliau marah kepada ayahnya, mungkin karena kakeknya lebih terkenal dan itu biasa di dalam bahasa Arab. Abu Abdillah, salah satu dari 4 imam mazhab yang ma'ruf dan semua mereka berkunyah sama. Imam Ahmad, Abu Abdillah. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, Abu Abdillah. Imam Malik bin Anas juga Abu Abdillah. Ya, ketiga-tiganya kunyahnya sama Abu Abdillah. Pertanyaannya, siapakah kunyah Abu Hanifah? Siapakah kunyah Abu Hanifah? Kalau Imam Ahmad kunyahnya Abu Abdillah. Imam Syafi'i kunyahnya Abu Abdillah. Imam Malik kunyahnya Abu Abdillah. Kalau Abu Hanifah, siapa kunyahnya? Hah? Siapa kunyah Abu Hanifah? Enggak tahu. Berarti kajian kita udah terlalu panjang ini. Siapa kunyah Abu Hanifah? Belum makan malam berarti. Siapa nama kunyah Abu Hanifah? Abu Hanifah, namanya juga Abu. Makanya kajian kita udah kepanjangan nih kayaknya nih. Abu Hanifah siapa? Ya Abu Hanifah, namanya juga Abu. Cuma siapakah nama Abu Hanifah? Nu'man bin Thabit. Siapa kunyah beliau? Ya Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah jangan ditanya siapa kunyah Abu Hanifah, tapi ditanya siapa nama Abu Hanifah. Cukup kajian berarti ya. Udah pada oleng nih kayaknya nih. Lapar. Kita baca satu lagi ucapan Imam Ahmad, kemudian kita cukup dengan ucapan beliau. Kata beliau Imam Ahmad bin Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu an. Di sini disebutkan radhiyallahu an. Memang secara umum radhiyallahu anhu ini para ulama menjadikannya sebagai alamat dan pengkhususan untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bolehkah mengucapkannya kepada selain mereka? Para ulama merinci. Kalau sebagai ikhbar maka tidak boleh. Cukup untuk para sahabat Nabi. Kalau sebagai khabar radhiyallahu anhum wa radhu'an, datang Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi kalau sebagai doa, semoga Allah meridhoinya, maka ini boleh untuk para sahabat dan boleh untuk selain mereka. Namun jangan dikhususkan sebagian ulama, tidak diberikan sebagian yang lainnya. Sebagaimana orang Syiah kalau menyebutkan nama Ali, mereka sebutkan karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Tetapi mereka hanya menggunakan untuk Ali, tidak untuk selainnya. Nah, kalau kita mengucapkan Imam Ahmad radhiyallahu anhu sebagai doa, semoga Allah meridhoinya, maka tidak mengapa. Sebagaimana kita katakan kepada seseorang radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoimu. Ya. Bukan sebagai khabar, maka tidak mengapa. Nah, makanya di antara hal yang terkadang lucu, sebagian orang kalau kita katakan si fulan, ya Syekh rahimahullah wa hafidh, Ustaz, beliau masih hidup kok rahimahullah. Rahimahullah di situ sebagai doa. Semoga Allah merahmatinya. Bukan lambang bahwa orang itu telah wafat. Antum kalau bersin, alhamdulillah. Apa orang lain ucapkan kepada antum? Ya rahmakallah. Bedanya fi'il mudhari. Kalau yang tadi fi'il madhi. Semoga Allah merahmatimu. Apakah antum udah mati? Kan tidak. Cuma kalau rahimakallah, fi'il madhi. Ya rahmakallah. Fi'il mudhari. Nah, baik jamaah dimuliakan Allah, fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad ketika berbicara tentang sabda Nabi, innallaha yanzilu ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia, hadis yang mutawatir. Juga seperti hadis innallaha yura yaumal fi yaumil qiyamah, fil qiyamah, Allah dilihat pada hari kiamat. Wa ma asbah hadhil ahadits, dan hadis-hadis yang seperti ini yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, baik itu yang fi'liyah ataukah dzatiyah. Apa kata Imam Ahmad? Lihat prinsip madhabus salaf. Kata beliau, nu'minu biha, kita imani hadis-hadis itu. Wa nusaddiqu biha, kita benarkan hadis-hadis Nabi tersebut. Bila kaifa, tanpa bertanya bagaimanakah turunnya Allah, bagaimanakah Allah dilihat. Wala makna,
bukan juga dengan makna. Maksudnya dari Imam Ahmad jelas bukan al-mufawwidhah. Menunjukkan Imam Ibnu Qudamah bermaksud dan tidak ada makna. Maksudnya makna yang ditakwil tadi. Karena ya tidak diragukan sebutir debu pun bahwa Imam Ahmad bukan al-mufawwidhah. Wala naruddu syai'an minha, dan kita tidak menolaknya sama sekali. Dan Imam Ahmad ketika berkata demikian, beliau sedang membantah dua firqah. Yang pertama adalah al-mukayyifah, yang menanyakan bagaimanakah hakikat suatu sifat Allah. Yang kedua mereka yang mentakwil. Nah, sebagian ahlul bidah mengambil ucapan Imam Ahmad ini dan mengatakan, nah Imam Ahmad aja sama dengan kami, al-mufawwidhah. Pada beliau sedang membantah yang pertama, siapa? Al-mukayyifah, yang bertanya bagaimanakah istiwanya Allah. Seperti ada orang yang bertanya kepada Imam Malik dengan pertanyaan tersebut. Yang kedua, beliau sedang membantah orang yang mentakwil zahir ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat kepada makna yang tidak zahir. Lantas mereka mengambil ucapan beliau ini dan mengatakan tuh salaf ada yang mufawwidh, dan meninggalkan ucapan-ucapan beliau lainnya yang dinukilkan oleh para ulama yang menunjukkan beliau bukan ahli tafwid dan membantah mereka. Wa na'lamu anna ma jaa'a bihi ar-rasul haqq. Kita wajib mengetahui, meyakini bahwa apa yang dibawa oleh ar-rasul hak, benar adanya. Jangan ada yang mengatakan sudah tidak cocok untuk dunia yang moderat hari ini. Hadis Nabi itu sahih, tapi cocoknya di masa dahulu. Kalau zaman sekarang udah nggak relevan. Ucap sebagian kaum liberal. Wala naruddu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kita menolak hadis Nabi. Wala nasifullah bi aktsara ma wasafa bihi nafsah. Kita tidak boleh mensifati Allah melebihi apa yang Allah sifati dirinya dengannya. Kita tidak membatasi dan tidak melewati dan tidak mengurangi. Kita tidak mensifati Allah dengan suatu sifat kecuali sifat tersebut telah Allah jadikan sebagai sifatnya di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Bila haddin wala ghayah, tanpa membatasinya. Laisa kamitsli syai' wa huwas sami'ul basir. Tiada sesuatu yang serupa bagi Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa naqulu kama qala. Kita mengatakan sebagaimana yang Allah katakan. Allah katakan istawa, kita katakan istawa. Kenapa Anda katakan istaula? Nabi mengatakan istawa, katakan istawa. Kenapa Anda katakan istaula? Nabi katakan Allah turun ke langit dunia. Katakan demikian. Kenapa Anda katakan yang turun malaikat, yang turun rahmatnya, yang turun perintahnya? Nah, katakan seperti yang Allah katakan dan katakan seperti yang Nabi sabdakan. Wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsah. Kita sifati Allah dengan sifat yang Allah sifati dirinya dengannya. La nata'adda dzalik. Jangan melampaui batas. Jangan berlebihan, jangan melewati itu. Kenapa? Karena ini perkara gaib. Tidak ada ruang untuk rasio dan akal. Ini perkara gaib. La yablughu wasful wasifin. Bagaimanapun kita mensifati Allah, maka pensifatan kita kepada Allah itu belum sempurna. Allah lebih mulia dari itu. Allah lebih sempurna dari itu. Allah lebih tinggi dari itu. Wa nu'minu bil Qur'ani kullihi muhkamuhi wa mutasyabihi. Kita mengimani Al-Quran seluruhnya. Yang muhkamnya maupun yang mutasyabihnya. Maksudnya mutasyabih kepada bagi sebagian manusia. Wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi li syana'atin syunni'at. Ini penting jemaah. Kita tidak boleh menghilangkan satu dari sifat-sifat Allah karena ada suatu penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Karena ada manusia yang mengatakan istawa itu makna istawanya Allah seperti duduknya saya di atas kursi, di atas mimbar. Akhirnya kita pun menolak sifat istawa. Takut nanti orang akan menuduh kita menganggap atau menyerupakan istawanya Allah dengan istiwanya makhluk. Jangan. Tetapkan istiwa sebagai sifat Allah yang hakiki. Tetapi tetap kita bantah pemanaan istawa dengan pemanaan yang batil. Jangan karena ada suatu penyimpangan terkait sifat tertentu Allah seperti sifat turunnya Allah ke langit dunia, kemudian kita pun tidak mau mengimaninya. Jangan, ya. Atau karena takut dikatakan mujassimah.
oleh ahli ta'wil. Akhirnya kita menolak atau meniadakan sebagian sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Jangan. Kata Imam Ahmad, jangan kamu hilangkan sebuah sifat dari sifat-sifat Allah li syana'atin syunni'at. Karena ada suatu penyimpangan yang dilakukan. Wala nata'addal Qur'an wal hadis. Jangan melewati Al-Quran dan hadis. Wala na'lamu kaifa kunhu dhalik. Kita tidak mengetahui bagaimana hakikatnya sifat Allah. Istawa maknanya jelas. Ala wartafa'a. Meninggi, mengatas, menetap. Tetapi bagaimanakahnya? Ini kita tidak boleh melewati Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah tidak menyampaikan bagaimananya istiwanya Allah. Kita jangan membicarakannya. Makna nuzul turun jelas di dalam bahasa Arab. Allah menggunakan bahasa Arab. Tetapi bagaimanakah turunnya Allah? Al-Quran dan hadis tidak membicarakan. Diam. Bicarakan. Cukup katakan Allah turun ke langit dunia. Turun dengan bahasa Arab yang dimaklumi. Tetapi turunnya Allah, ia adalah turunnya Allah yang Khalik, yang maha kaya, yang maha besar, yang maha suci dari keserupaannya dengan sifat makhluk. Selesai. Illa bitasdiqir Rasul wa tathbitil Quran. Kecuali ada hadis Nabi atau ayat Al-Quran yang menegaskan, yang menjelaskan akan hakikat sifat Allahu Jalla wa Ala tersebut. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, ucapan Imam Ahmad yang beliau sebutkan ini ya, untuk menjelaskan kaidah akidah pertama yang beliau sebutkan di awal kitab tadi, bahwa kewajiban kita adalah mengimani, menerimanya dengan pasrah, dengan kelapangan hati, ya, tidak menolaknya, tidak mentakwilnya, dan tidak menyerupakannya dengan sifat makhluk. Ya. Baik, berikut ini ada beberapa pertanyaan. Saya dari kecil diajarkan sifat 20, qidam baqa, yang kemudian diketahui bahwa itu paham Asy'ariyah. Pertanyaan, apakah ketika paham sifat 20 itu muncul ada upaya membandingkan paham itu kok sampai sekarang masih populer? Ana wallahu alam bisawab. Hal apa yang beliau tanyakan dari dalam pertanyaan beliau ini? Saya bacakan ya. Apakah ketika paham sifat 20 itu muncul ada upaya membandingkan paham itu kok sampai sekarang masih populer? Masih ambigu nggak menurut antum pertanyaannya? Ana baca ulang ya. Anda bacakan ulang. Saya dari kecil diajarkan sifat 20, qidam, baqa, dan seterusnya. Yang kemudian diketahui bahwa itu paham Asy'ariyah. Pertanyaan, apakah ketika paham sifat 20 itu muncul ada upaya membandingkan paham itu kok sampai sekarang masih populer? Ambigu nggak pertanyaannya? Ambigu kan? Wallahu alam apa yang beliau maksud. Saya ulangi lagi, apakah ketika paham sifat 20 itu muncul ada upaya membandingkan paham itu kok sampai sekarang masih populer? Antum ambigu enggak? Ambigu kan? Dan kaidah fatwa al-hukmu far'un an tasawwuri. Penghukuman terhadap sesuatu itu boleh dilakukan kalau kita sudah memahami hal yang akan dihukumi. Sudah tergambarkan bagi kita. Ana bingung dengan pertanyaan ini. Tapi kalau ada di antara antum yang memahaminya dengan baik, boleh bantu ana. Saya baca ulang ya, yang terakhir. Apakah ketika paham sifat 20 itu muncul, ada upaya membandingkan paham itu, kok sampai sekarang masih populer? Antum paham? Lewat ya? Ini ambigu, ana nggak paham dengan maksud pertanyaan beliau. Ya, karena membandingkan paham itu kok. Yang jelas kita katakan, sifat Allah tidak ada yang membatasinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Tidak terbatas hanya 20, 90, 99 dan sebagainya. Karena nama Allah tidak terbatas. Dan setiap nama Allah mengandung sifat Allahu Jalla wa'ala. Nabi telah mengatakan, awista'thartahu fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan nama-namamu yang engkau simpan di dalam ilmu ghaib di sisimu, tiada yang mengetahuinya kecuali engkau. Menunjukkan di sana ada nama-nama Allah di mana tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Dan setiap nama mengandung sifat. 6. Dan nama Allah tidak hanya 20. Maka sifat Allah tidak hanya 20.
Apakah kalau ada yang berkata, oh maksud mereka kami membagikan sifat 20 itu bukan sebagai pembatasan, maka kita katakan, apa maksud Anda? Kenapa Anda mengatakan sifat 20? Apakah ini sebagai pembatasan? Kalau dia katakan, oh bukan, ini supaya mudah dihafal. Ini dulu yang dihafal 20. Setelah hafal 20 ini, baru yang lainnya. Kita kritik dari sisi lain. Ya, baqa. Ya. Dan beberapa sifat lainnya yang secara nas tidak menyebutkan itu sebagai sifat Allah. Semua satu dari 20 itu sebutkan dalil dari Al-Quran secara nas. Bahwa ada ayat dan hadis secara nas menyebutkan sifat tersebut adalah sifat Allah. Karena sifat Allah itu hanya diambil dari Al-Quran dan hadis. Nah, hanya boleh diambil dari Al-Quran dan hadis. Nah, ayat Al-Quran menyebutkan Allah bersifat dengan sifat tersebut. Baru boleh kita katakan itu sifat Allah. Misalkan jamaah, memang benar Allah yang mengatur ekonomi. Tetapi tidak boleh kita mengatakan Maha pengatur ekonomi. Sebagai sifat nggak boleh. Sifat Allah itu hanya boleh dengan Al-Quran dan hadis. Beda halnya dalam rangka ikhbar. Mengabarkan. Allah yang mengatur ekonomi dunia ini. Nggak perlu Anda khawatir. Sebagai ikhbar, bukan sebagai sifat. Nah, apakah Asy'ariyah mengimani nama-nama Allah? Nah, tidak diragukan. Sebagai nama-nama Allah yang mereka imani sama persis dengan manhajus salaf. Tidak ada bedanya. Ya, di dalam beberapa sifat utama. Namun di dalam beberapa sifat lainnya, khususnya dengan sifat-sifat fi'liyah, ya, mereka mengimaninya tetapi dengan ta'wil. Setelah menyelewengkan maknanya yang zahir kepada makna lain. Salaf mengatakan Allah istawa. Mereka juga mengimani istawa. Tetapi istawa para salaf sesuai dengan zahir dari ayat itu. Yang berlaku di dalam bahasa Arab. Meninggi, mengatas, dan menetap. Dan Allah maha kaya, maha besar. Tidak butuh kepada makhluknya, tidak diliputi oleh makhluknya. Mereka mengatakan, bukan. Istawa bermakna istaulah, menguasai. Karena kalau kita tetap namakan istawa, berarti kita nanti akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, maka kita harus takwil. Tapi anehnya pada sifat sami' basir mereka tidak mentakwilnya. Padahal makhluk juga punya sifat mendengar dan melihat. Nah, dan mereka akan mengatakan, oh beda sifat mendengarnya makhluk dengan sifat mendengarnya Allah. Nah, di sini Anda pandai. Kenapa yang tadi ente blow on? Kenapa juga Anda nggak mengatakan istiwanya Allah sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq? Ya, istiwanya makhluk sesuai dengan dirinya sebagai makhluk yang penuh kekurangan. Makanya mereka tanaqud. Dalam bab sebagian nama Allah dan sifat Allah, mereka mengimaninya secara zahir tanpa takwil. Pada sifat Allah lainnya, mereka mentakwilnya. Padahal membicarakan sebagian sifat Allah sama dengan membicarakan sifat yang lainnya. Ya, membicarakan sifat Allah sama dengan membicarakan zatnya Allah. Sebagaimana zatnya Allah itu kita imani adanya. Ya, secara zahir tanpa harus ditakwil dan tidak menyerupai makhluk. Demikian juga sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kal kalam fi sifat, kal kalami fi zat. Berbicara tentang sifat Allah sama dengan berbicara tentang zat Allah. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah boleh menggunakan tanah orang lain untuk menghasilkan uang dan uang tersebut untuk tambahan operasional masjid, sedangkan akad dipinjamkan tanah tersebut diizinkan oleh pemilik tanah awalnya untuk kepentingan umum? Orang lain tidak perlu bayar untuk menggunakan lahan tanah tersebut. Namun oleh segelintir orang dikenakan tarif berbiaya. Yang pertama, ini suatu kasus yang terang terjadi nampaknya dari pertanyaan. Ya, Anda tidak boleh langsung menjawab tanpa mendengar dari semua pihak. Takutnya salah jawab membuat orang jadi berantem dan ribut. Ya kan? Ya. Ini harus panggil dulu siapa penanyanya, siapa pemilik tanahnya, dan siapa pengelolanya. Namun kaidah umum jelas. Al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka sepakati. Kaidah umumnya la yahilu malu muslimin illa bi tibi nafsi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan ketulusan dari hatinya. Tetapi terkait kasus ini Ana tidak mau menjawabnya, takutnya salah jawab membuat suasana atau sebagian orang jadi berantem dan saling ribut. Ini lebih baik dipanggil pemilik tanah satu, dipanggil yang mengelola tanah tersebut.
Kemudian lihat bagaimana kesepakatannya. Kalau si pemilik tanah nggak apa-apa, ya berikan tarikh biaya saja karena uangnya akan dihasilkan untuk masjid dan saya mendapatkan pahala jariah. Nah, berarti sah. Tapi kalau dia mengatakan jangan, ya itu untuk umum, maka tidak boleh dikelola dengan berbayar karena itu amanah dan amanah harus dijalankan sesuai dengan perintah pemiliknya. Nah, itu khianat terhadap amanah. Namun terkait khusus ini secara khusus ini harus dipanggil pemilik tanah dan pengelolanya. Nah, suatu masjid kiblatnya sedikit serong ke kanan. Apakah perlu mengubah saf salat serong juga Ustaz? Dan ketika salat sendiri apakah kita harus serong ke kanan dan ke Ustaz? Bab ini jamaah yang dimuliakan Allah, bab yang besar. Dan bab ini tidak boleh bermudah-mudahan kita vonis hanya bermodalkan Google Map. Sebagian orang gini jamaah, dia tarik. Misalkan ini Mekah. Ini masjid dia agak serong ke sini. Berarti kalau ditarik ke sini Ustaz begini ke Somalia Ustaz jadinya katanya. Di dalam Islam itu kalau jauh menghadap ke kiblat. Menghadap ya ke kiblat, tidak harus persis ke Ka'bah. Kata Syekh Utsaimin, makanya ketika Nabi berbicara tentang kiblat penduduk Mekah, penduduk Madinah, apa kata beliau? Antara maghrib dan masyriq. Antara timur dan barat untuk kalian adalah kiblat. Serong sedikit tidak masalah. Jangan cocok lagi. Karena kalau ditarik memang iya. Dari sini memang sedikit kan? Tapi kalau ditarik Ustaz, wah jatuhnya ke Libanon Ustaz. Ke Maroko. Ya. Yang kedua, masalah yang seperti ini jamaah masalah besar. Seyogyanya dikembalikan kepada pemerintah dan penguasa terkait. Nah, pernah terjadi di Yaman, ya sebagian masjid lama itu kalau nggak salah yang di Damas, itu agak sedikit berbeda dengan masjid baru. Tetapi ya tidak diperkarakan oleh para masyayikh. Kenapa? Selama masih mengarah ke Ka'bah. Nabi berkata kepada para sahabat yang di Madinah, apa yang ada di antara maghrib wal masyriq, barat dan timur adalah kiblat buat kalian. Kalau ditarik jamaah dengan benang, dengan tali dari jauh menggunakan peta Google Map, saya kira nggak ada masjid yang selamat. Mungkin masjid ini ngadapnya ke Somalia, bukan ke Mekah. Iya kan? Ya. Tapi kalau secara umum menghadap ke Ka'bah. Kecuali memang jelas-jelas dari awal memang nggak menghadap ke Ka'bah. Bukan sekedar serong. Memang nggak menghadap ke Ka'bah. Namun masalah ini jamaah harus dikembalikan kepada ulil amri terkait dalam hal ini. Di Indonesia ada Depak, ya kan? Ada dinas syariat. Tidak boleh Anda ya alumni teknik ini, teknik itu, kemudian ente vonis Masjid Torek Loda serong ini, babak belur nanti ente sama masyarakat. Ini pernah terjadi di sebuah masjid kota Banda Aceh, hampir terjadi tumpah darah. Bukan masjid umum, hampir terjadi tumpah darah. Salah satu wali kota sempat hampir dikeroyok gara-gara masalah. Ini masalah sensitif ini. Ya, serahkan kepada ahli. Ya, kalau memang Anda yakin itu benar-benar tidak menghadap ke kiblat, lapor ke Depak. Lapor ke dinas syariat supaya mereka yang meng-cross check, dan ketika mereka yang mengvonis ini lebih bisa diterima oleh masyarakat. Jangan individu dari kita hanya beralasan saya alumni teknik, kimia dan sebagainya. Jangan. Wallahu taala alam bisawab ilmu inna. Yang terakhir, Ustaz, kenapa para pendapat ulama beragam sehingga kita penuntut ilmu harus memahaminya, harus bagaimana? Yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah, itu ujian dari Allah untuk melihat kejujuran kita di dalam beragama. Apakah dengan adanya khilaf di antara ulama kita akan bermudah-mudahan dan mencari mana yang paling enak dan nyaman dari pendapat mereka tanpa melihat manakah yang lebih ilmiah ataukah tidak. Makanya kita dianjurkan berdoa, ya Allah berikanlah hidayah kepadaku dalam hal yang diperselisihkan oleh manusia dari kebenaran. Yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ini maksud perselisihan di antara ulama dalam bab akidah, maka ini tidak pernah terjadi. Tetapi apabila ini maksud dengan masalah fikih, maka ini telah terjadi di masa para sahabat Nabi SAW selama khilaf tersebut masih mu'tabar. Ya, dan tidak semua khilaf mu'tabar. Misalkan sama-sama hadis sahih namun beda di dalam memahaminya.
Dan itu telah terjadi dari semenjak masa para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi, dan mereka saling berlapang dada dalam hal itu. Ya, contohnya tentang tawarruk, tentang iftirash pada salat yang 2 rakaat, tentang jahar dan sir basmalah di dalam bab salat jahriyah, tentang ada yang kunut subuh ataukah tidak. Ini terjadi khilaf di masa dahulu dan mereka saling berlapang dada di dalam hal itu. Meskipun ketika kita mengajarkan fikih merupakan prinsip seorang pengajar, dia terangkan pendapat yang kuat dan lemah menurutnya, dan dia bantah pendapat yang lemah menurutnya. Dan bisa jadi pendapat yang dia anggap itu lemah dan dia membantahnya kuat bagi orang lain, dan membantah pendapat yang dia kuatkan. Namun usahakan untuk tidak menciptakan khilaf baru. Paham ya? Makanya ada ucapan Imam Syafi'i dan selain beliau, bahwa kalau para sahabat khilaf, aku akan berusaha untuk tidak keluar dari khilaf mereka. Jelas ya? Iya, tidak berusaha keluar dari khilaf mereka. Artinya mengambil salah satu dari pendapat mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab, wal ilmu indallah. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.